Ini saya akan menjelaskan tentang materi lembaga-lembaga pelaksanaan pemilu, di mana pemilihan umum atau yang biasa kita sebut pemilu itu adalah pilar utama dalam sistem demokrasi yang memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi secara langsung dalam menentukan arah pemerintahan di Indonesia itu sendiri. Nah, lembaga-lembaga pelaksanaan pemilu itu ada beberapa, di mana dan juga memiliki peran penting untuk menjamin bahwa seluruh tahapan pemilu mulai dari pendaftaran pemilih, pencalonan, pemungutan suara hingga rekapitulasi hasil berlangsung sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. Nah, beberapa lembaga utama dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia itu adalah Komisi Pemilihan Umum atau KPU, Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau yang kita sebut DKPP. Nah, KPU itu bertugas sebagai penyelenggara utama yang mengorganisasi seluruh rangkaian kegiatan pemilu. Bawaslu memiliki fungsi juga agar pemilu berjalan tanpa kecurangan, dan DKPP berfungsi menjaga kode etik serta pentingnya lembaga-lembaga ini semakin tinggi dan mengingat berbagai tantangan dalam pelaksanaan pemilu yang bebas, jujur, adil seperti kompleksitas proses pemilu. Selanjutnya itu adalah lembaga penyelenggaraan pemilu. Yang pertama itu ada KPU atau Komisi Pemilihan Umum, di mana KPU merupakan lembaga penyelenggara pemilu secara nasional. Nah, dalam melaksanakan tugasnya, KPU itu harus bersifat tetap dan mandiri. Nah, dalam pemilu juga KPU itu bertugas untuk melaksanakan pemilu dengan jumlah anggota sebanyak 7 orang. Nah, KPU itu menyelenggarakan pemilu secara nasional untuk seluruh wilayah Indonesia. Kemudian penyelenggaraan pemilu itu di wilayah provinsi dilakukan oleh KPU provinsi, sedangkan di wilayah kabupaten atau kota dilaksanakan oleh KPU kabupaten atau kota. Nah, kedudukan susunan KPU provinsi dan KPU kabupaten atau kota ini bersifat hierarki. Khusus untuk lembaga KPU itu sendiri merupakan amanat dari Konstitusi UUD 1945 pada pasal 22F ayat 5 yang menyebutkan bahwa pemilu diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Dan yang kedua itu ada Bawaslu atau Badan Pengawas Pemilu, yaitu bertugas untuk mengawasi jalannya pemilu di seluruh Indonesia. Dan ketiga ada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP, itu bertugas menangani pelanggaran yang terdapat dalam pelaksanaan pemilu. Nah, DKPP itu bersifat tetap dan berlokasi di ibu kota negara. Nah, dalam melaksanakan tugasnya, DKPP itu dibantu oleh 7 orang anggota yang harus terdiri dari KPU, Bawaslu, dan pemerintah. Nah, tugas DKPP ini antara lain menerima aduan atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggaraan pemilu, melakukan penyelidikan dan verifikasi, serta pemeriksaan atas aduan tersebut. Nah, adapun tugas dan wewenang lembaga pemilu, yang pertama itu ada Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Tugas KPU itu yang pertama itu menyusun dan menetapkan peraturan pemilu, mengelola logistik pemilu termasuk pengadaan dan distribusi surat suara, dan yang ketiga melakukan pemutakhiran data pemilih serta menetapkan daftar pemilih tetap. Yang keempat, mengawasi pelaksanaan kampanye dan dana kampanye. Dan yang terakhir, menghitung suara dan menetapkan hasil pemilu secara resmi. Adapun wewenang KPU itu sendiri, yang pertama itu adalah mengatur dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan pemilu di tingkat provinsi ataupun kabupaten ataupun kota. Yang kedua, menerima laporan pelanggaran dari masyarakat terkait pelaksanaan pemilu. Dan yang ketiga, memutuskan sengketa hasil pemilu di tingkatnya. Dan yang kedua itu ada Bawaslu atau Badan Pengawas Pemilu. Tugas Bawaslu itu adalah mengawas seluruh tahapan pemilu untuk mencegah adanya pelanggaran, menerima laporan dari masyarakat mengenai dugaan pelanggaran selama proses pemilu itu terjadi. Yang ketiga, melakukan evaluasi terhadap efektivitas pengawasan yang telah dilakukan. Adapun wewenang Bawaslu itu yang pertama, menerima dan menindaklanjuti laporan pelanggaran terhadap peraturan pemilu, memeriksa, mengkaji, dan juga memutuskan pelanggaran administrasi serta sengketa proses pemilu. Dan yang terakhir, merekomendasikan tindakan kepada instansi terkait mengenai netralitas aparatur sipil negara. Yang terakhir itu ada Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu atau DKPP, di mana DKPP itu memiliki tugas dan juga wewenang. Di mana tugas DKPP itu yang pertama, menerima aduan atau laporan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggaraan pemilu, melakukan penyelidikan, verifikasi, dan pemeriksaan atas aduan tersebut.
Adapun wewenang DKPP yaitu memanggil penyelenggara pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan memberikan sanksi kepada penyelenggara pemilu yang terbukti melanggar kode etik. Dan yang terakhir itu memutuskan pelanggaran kode etik berdasarkan hasil pemeriksaan. Baik, yang selanjutnya tahapan penyelenggaraan sistem pemilu, di mana tahapan pelaksanaan pemilu tahapan ini merupakan yang paling penting. Yang pertama itu adalah pemutakhiran daftar pemilih tetap. Nah, Pintarlah ini memiliki 3 tugas, yaitu memastikan nama pemilih yang sudah ada di dalam daftar pemilih. Yang kedua, melakukan pencoretan nama pemilih yang diketahui telah melakukan mutasi karena pindah alamat ataupun meninggal. Dan yang ketiga, memastikan nama pemilih yang telah memenuhi syarat sesuai regulasi telah masuk dan terdaftar. Dan yang kedua itu ada pencalonan, di mana terdapat 6 jenis pencalonan yang berbeda untuk diperhatikan. Yang pertama itu pendaftaran peserta pemilu legislatif. Nah, dalam hal ini bisa disebut dengan parpol. Dan yang kedua, pendaftaran calon anggota legislatif di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten atau kota yang dipersiapkan oleh parpol di setiap tingkatan yang berbeda. Yang ketiga, pendaftaran dan pencalonan anggota DPD di setiap tingkat provinsi. Keempat, pendaftaran dan pencalonan pilpres. Dan terakhir, yang kelima, pendaftaran pencalonan pilkada. Nah, dalam pendaftaran parpol, sebuah parpol itu dapat mendaftar sebagai peserta pemilu setelah memenuhi berbagai persyaratan dalam PKPU nomor 11 tahun 2017. Nah, dalam melakukan verifikasi faktual tersebut, KPU itu dapat mengecek kebenaran berbagai dokumen pendukung. Perwakilan pengurus yang diharuskan seperti keterwakilan perempuan 30% ataupun kantor partai yang dapat dilihat secara fisik. Dan yang ketiga itu ada masa kampanye, di mana kegiatan pada masa kampanye ini juga merupakan tahapan yang krusial karena melibatkan banyak kepentingan, yaitu pemilih, peserta pemilu, pemerintah ataupun aparat keamanan dan juga birokrasi, media ataupun pengusaha atau bisnis. Nah, untuk itu tentu arah pemilih merasa punya hak untuk mendapatkan informasi seluas-luasnya tentang tawaran yang ingin disampaikan peserta pemilu. Peserta pemilu juga merasa berkewajiban dalam menjual program dan gagasan yang dimiliki untuk dapat menjangkau pemilih tersebut. Dan yang 4 itu ada pemungutan dan juga perhitungan suara. Nah, di mana dalam pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara ini, peran penyelenggara pemilu yakni KPU menjadi sangat krusial karena interaksi paling penting dan penentuan di hari pelaksanaan inilah yang ditunggu oleh banyak pihak. Nah, pada hari pemungutan suara dan penghitungan suara, peserta pemilu menunggu hasil pemilihan, pemilih menunggu kepastian tentang calon yang didukungnya. Dan yang kelima itu ada rekapitulasi perhitungan suara dan juga penetapan hasil pemilu. Nah, dalam tahap ini perhitungan suara selesai di TPS, maka kemudian pergerakan rekapitulasi perhitungan suara di tingkat PPK atau kabupaten atau kota, provinsi, dan terakhir di nasional. Perhitungan suara dilakukan oleh berjenjang dari tingkat di bawah dengan membawa kotak suara yang tersegel dan membukanya kembali sebagai tanda bentuk transparansi dan akuntabilitas proses dilakukan dengan baik. Yang tidak hanya itu, proses rekapitulasi pun membutuhkan banyak formulir yang telah ditentukan oleh KPU, banyak alat logistik yang juga dibutuhkan untuk membantu perhitungan secara transparan. Nah, dalam proses ini, berbagai keberatan yang disampaikan oleh para saksi peserta pemilu apabila terhadap ketidakcocokan dan perbedaan angka dalam perhitungan. Baik, sekian penjelasan materi saya tentang lembaga-lembaga pelaksanaan pemilu. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.